Ini akan berimbas cukup besar kepada kinerja, karena provisi pencadangan kredit yang harus dilakukan oleh bank. Walaupun OJK memberikan pelonggaran terhadap restrukturisasi dengan tetap mempertahankan kolektibilitas dari debitur yang terimbas oleh pandemi ini, dan diberikan pelonggaran dalam pencadangan, kami tidak berani tidak mencadangkan sama sekali ya, karena biar bagaimanapun kami harus mengambil langkah konservatif untuk melihat bahwa kondisi ini belum tentu akan berubah cepat ya, sehingga kondisi dari para pelaku bisnis ini belum tentu akan berubah signifikan, bahkan di tahun depan, sehingga saya pikir sangat bijaksana kalau kita mengambil langkah konservatif dengan tetap mengambil pencadangan yang reasonable atau yang cukup, saya pikir ya. Dan ini yang tentunya akan menggerus kinerja. Bagi bank ini istilahnya double whammy ya. Double whammy itu karena dari sisi provisi di bawah itu meningkat, tapi dari sisi pendapatan di atas itu juga menurun karena sekian persen dari portfolio itu harus direstru, dan kalau direstru itu kan tidak akan memberikan pendapatan bagi bank ya. Belum lagi untuk nasabah atau debitur yang tidak meminta restru, banyak juga yang meminta keringanan bunga ya, atau keringanan cicilan, sehingga ini menggerus pendapatan. Itu yang saya maksud dengan double whammy tadi, di atas pendapatannya tergerus, di bawah juga tergerus oleh provisi, sehingga profitabilitas bank tahun ini saya pikir akan sangat sulit ya. Sebagai clue bagi kami Pak Taswin, ada besaran persentase atau mungkin bahkan angka sebagai gambaran atau clue berapa nih akan terpangkas atas dan bawah, top dan bottom line-nya tadi kira-kira? Ini masih sulit kami prediksi karena restrukturisasi ini masih bergulir terus dan permintaan dari debitur masih berjalan terus. Sejauh ini kami alhamdulillah kalau secara totalan jumlah nasabah masih dalam kisaran 3% kalau secara jumlah nasabah ya. Jadi kami melihat ada 3-5% karena ada sekitar 26 ribu debitur yang meminta restrukturisasi. Dari nasabah ini akan mempengaruhi total portfolio sekitar 15-16% yang harus kami restrukturisasi ya. Dan tapi besaran skema dari masa restrukturisasi ini kan berbeda-beda, tidak bisa kami seragamkan kepada seluruh nasabah karena kondisi nasabahnya juga berbeda-beda. Dan ini nanti yang masih bergulir terus, sehingga mungkin belum bisa kami prediksikan dampak dari restrukturisasi itu nanti di laporan keuangan kami tentunya. Tapi saya pikir rough and ready saja 20-25% itu perkiraan konservatif akan drop profitabilitas dari bank untuk tahun ini. Itu mungkin minimal mungkin. Baik.